Ini adalah sebuah elevator. Dan seorang tunanetra ingin memasukinya. Di saat pintu elevator terbuka, di dalamnya kosong. Anjing terus menggonggong. Tapi ia mengira anjingnya hanya nakal. Dengan satu langkah ia pun terjatuh. Ia sekuat tenaga menarik tali anjingnya. Tapi kakinya tergelincir. Dan terjatuh ke bawah. Bersama anjingnya. Petugas yang menemukan keanehan. Memberitahu dua orang untuk pergi memeriksa. Mereka tiba di tempat kejadian. Dan melihat pintu elevator terbuka. Di dalamnya tidak ada tempat. Setelah melihat ke dalam. Melihat yang terjatuh tadi. Dia merasa sedih. Dan tiba-tiba pintu elevator tertutup. Sehingga kepalanya tersangkut. Rekan kerjanya membuka pintu elevator. Tapi tetap tidak bisa tergerak. Dan di saat itu, elevator dari atas mulai turun. Rekan kerjanya berusaha menariknya. Hingga jaketnya robek. Melihat elevator yang hampir sampai. Ia sangat ketakutan. Dan rekan kerjanya juga ketakutan. Ia pun juga meninggal. Hal ini menarik perhatian para media. Karena sehari sebelumnya, sekelompok ibu hamil memasuki elevator. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba elevator turun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Mereka merasakan keanehan. Tiba-tiba elevator berhenti. Mereka semua ketakutan. Dan menghubungi para petugas. Kemudian ponsel mereka juga tidak ada sinyal. Di dalam elevator sangatlah panas. Ada orang yang sudah hampir gila. Petugas yang menerima informasi itu, memanggil tukang untuk memperbaikinya. Dan mematikan listrik elevator. Lalu membukanya dengan kunci. Tapi kenapa tetap tidak bisa membukanya? Di saat petugas ingin membuka pintu elevator. Tiba-tiba elevatornya mulai jalan lagi. Dan berhasil sampai di lantai 1. Tapi hal ini sangat menganehkan. Perusahaan elevator menyuruh orang untuk memeriksa. Dan saat itu seorang yang bertanggung jawab atas bangunan itu datang. Lalu menyuruh mereka untuk mengatasinya dalam waktu sejam. Karena elevator ini adalah hal yang wajib untuk bangunannya. Tiap hari hampir 30.000 orang yang menaikinya. Setelah diperiksa, semuanya normal. Mereka melapor kembali kepada orang tersebut. Di saat elevator mulai beroperasi lagi. Tapi hal itu terjadi lagi. Di jalan raya. Ada perlombaan sepatu roda. Mereka memasuki bawah tanah. Dan salah satunya ada yang tertabrak. Satunya lagi berhasil menghindar. Saat itu hal yang aneh terjadi. Setelah ia tertabrak, penyeka kaca mobil tiba-tiba bergerak. Dan pintu elevator di belakang terbuka. Ia pun tertarik ke dalam. Setelah menunggu pintu ditutup, semuanya kembali normal. Elevator naik ke lantai 86. Di saat pintu dibuka, orang itu terbang keluar dari dalam. Dan langsung jatuh ke bawah. Dan tepat jatuh di depan orang yang satunya tadi. Semua orang pun ketakutan. Menghadapi pertanyaan ditanyakan oleh wartawan. Pihak polisi juga bingung. Tidak tahu bagaimana korban tersebut bisa melompat keluar. Beberapa jam setelah kasus itu, taman kanak-kanak di gedung itu, ada seorang anak kecil perempuan yang menghilang. Anak kecil itu bermain di depan elevator. Di saat pintu elevator terbuka, elevator itu naik ke atas dengan pintu terbuka. Ia penasaran dan melihat ke depan. Setelah terdengar suara teriakan, guru menghampirinya. Anak itu tidak kenapa-kenapa. Hanya bonekanya yang menjadi rusak. Untungnya ini tidak memakan korban. Di sisi lain, sang pria setelah melihat berita di TV, ia memeriksa data mengenai elevator itu di rumah. Dan di saat itu, seorang wartawan datang. Dia juga terus mewawancarai tentang hal tersebut. Ia mengeluarkan berbagai dokumen. Dan menunjukkan rekamannya. Dia menyadari sesuatu. Dari lantai bawah tanah naik ke lantai 86. Hanya perlu 2 detik. Ini sama sekali tidak masuk akal. Karena biasanya menaiki elevator dengan normal harus memerlukan waktu 42 detik. Jadi elevator ini pasti memiliki masalah. Mereka mencari atasan untuk menjelaskannya. Dan menyadari sikap atasannya yang aneh. Ia mengatakan tidak ingin membawa mereka mengikuti campur. Setelah itu ia pun pergi. Keesokannya, pria yang bertanggung jawab atas bangunan itu menaiki elevator. Kemudian ada air yang menetes. Ia menengadah ke atas dan melihat.
Tiba-tiba ada orang yang terjatuh dari atas. Yaitu adalah atasan dari kantor elevator. Tony dan Sarah segera ke gedung tersebut. Mendengar polisi berkata atasan tersebut adalah pembunuh dari kasus-kasus tersebut. Bahkan mengatakan ia ada masalah mental. Tony sama sekali tidak percaya dengan perkataan itu. Kemudian mereka memeriksa di internet. Tidak sengaja, menemukan seorang ahli biologi yang mencurigakan. Dia sedang mengerjakan biochip. Memasukkan otak lumba-lumba ke dalam komputer. Maka komputer akan menghasilkan kesadaran diri. Seperti tubuh yang hidup. Dia mencurigai jangan-jangan elevator sudah ditanamkan biochip. Dan di pagi itu ahli biologi juga ada di tempat. Mereka memutuskan untuk memeriksa. Polisi merasa kasus itu sudah selesai. Dan elevator mulai dioperasikan kembali. Segerombolan orang masuk ke dalam elevator. Dan penuh dengan orang-orang. Ada orang yang menyadari ada lantai yang tidak berhenti. Dan elevator naik ke atas dengan cepat. Semakin lama semakin cepat. Semua orang sangat ketakutan. Tiba-tiba, alasnya elevator terbuka. Semuanya jatuh ke bawah. Dan elevator itu menerobos atap. Hal ini menarik perhatian Presiden. Presiden mengira itu adalah serangan teroris. Dan menyuruh tim FBI untuk memeriksa. Segerombolan polisi menuju ke bangunan tersebut. Sarah dan Tony juga ikut masuk ke dalam. Tony diam-diam memasuki tempat kontrol. Dia membuka listrik, kemudian masuk ke dalam elevator. Lalu turun dengan kecepatan tinggi ke bawah. Tony mematikan listrik. Pihak polisi juga menemukan keanehan. Dan menyuruh orang untuk pergi memeriksa. Tony naik ke atas elevator. Dia menghidupkannya lagi. Perlahan-lahan elevator naik ke atas. Dia menyadari sesuatu, kemudian menghentikan elevator. Saat bersiap untuk memeriksanya, ada yang mengulurkan tangan. Oh, ternyata tangannya sendiri. Dia menemukan sebuah cairan yang menetes dari atas, kemudian mencari asalnya. Setelah sekuat tenaga membukanya, ternyata di dalam ada jantung. Kelihatannya tebakannya tidak salah. Ia menggunakan pisau dan menusuk jantung tersebut. Saat itu elevator yang jatuh ke bawah, tiba-tiba dipenuhi aliran listrik. Dan muncul api. Tony turun ke bawah. Kelihatannya ingin menghalanginya. Tony sekuat tenaga menghindar. Kemudian elevator naik ke atas dengan kecepatan tinggi. Ia menggunakan kakinya. Kelihatannya sudah hampir sampai ke atas. Kemudian dia melepaskan. Dan turun ke bawah dengan talinya. Kemudian membuka pintu elevator. Mencari alat yang lebih kuat lagi. Ia diam-diam mencuri panah roket dari polisi. Dan ke lantai tempat jantung itu berada. Menggunakan kunci untuk membuka pintu elevator. Melihat jantung yang menjijikkan. Ia mengangkat panahnya. Tapi ada pistol yang mengarah kepadanya. Yaitu si ahli biologi. Tony menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan pistol lawannya. Kemudian berkelahi. Tapi Tony dikalahkan. Dan di saat akan terjatuh, Sarah segera datang. Tony mengambil kembali panahnya. Tapi ahli biologi memohon. Ini adalah usahanya. Saat itu polisi juga tiba. Tony hanya bisa melepaskan senjatanya. Tapi di saat itu, dari elevator mengeluarkan tali, dan menarik ahli biologi itu masuk ke dalam. Dan kaki Tony juga tertarik. Di situasi kritis, Sarah menendangkan panah roket itu ke Tony. Dan mengenai jantung. Tony pun terlempar keluar. Akhirnya terselesaikan. Melewati hal ini, Tony pun bersama dengan Sarah melewati kehidupan yang bahagia. Film ini berakhir sampai di sini. Harus dikatakan bahwa sutradara memiliki otak yang besar. Tidak sangka bisa memikirkan cerita seperti ini. Setelah selesai melihat film ini, saya ingin bertanya ke semuanya. Kamu masih berani naik